Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan materi mengenai overview kurikulum 2013. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Amalia Tati Musolihah, ada Emma Aprilia, yang ketiga ada Dia Putri Puspitasari, yang keempat ada Alivia Ziyadatur Rahmah. Langsung saja ke materi pertama, ada latar belakang. Rekonstruksi proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 pada dasarnya terletak pada prinsip bahwa mengajar itu tidak hanya bagaimana membuat anak belajar, bukan sekedar menerjemahkan mengajar sebagai memberitahu. Sesuai dengan salinan lampiran Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, rekonstruksi pembelajaran dilakukan dengan menerapkan pendekatan saintifik dan berbagai model pembelajaran yang menuntut keaktifan peserta didik. Materi selanjutnya ada landasan proses berbasis kompetensi. Rekonstruksi proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 mengacu pada 3 teori pokok tentang sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum 2013 berupaya menggabungkan ketiga elemen tersebut menjadi suatu sistem yang berkesinambungan yang diharapkan dapat mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Materi yang pertama yaitu ada kompetensi sikap atau attitude. Teori taksonomi pembelajaran atau learning taxonomy yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan sikap dalam kurikulum 2013 adalah milik Kurzweil atau lebih dikenal dengan affective domain. Pembelajaran afektif ditujukan dengan perilaku yang menunjukkan sikap kesadaran, ketertarikan, tanggung jawab, perhatian, kepedulian, kemampuan untuk mendengarkan, dan menanggapi dalam interaksi dengan orang lain. Selain itu juga ada kemampuan untuk menunjukkan karakteristik sikap atau nilai-nilai yang sesuai dengan situasi tes atau ujian dan bidang studi. Selanjutnya ada 5 tingkatan dalam pembelajaran afektif atau affective domain. Yang pertama yaitu ada tingkatan menerima atau receiving. Sikap menerima merujuk pada kesediaan siswa untuk ikut terlibat dalam fenomena rangsang tertentu, misalnya aktivitas kelas, buku teks, musik, dan lain-lain. Sikap menerima ini merupakan sikap paling terendah dari pembelajaran hasil domain afektif. Ilustrasi kata kerjanya berupa bertanya, memilih, menjelaskan, mengikuti, memberikan, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada responding atau merespon. Merespon merujuk pada peran aktif sebagai bagian dari siswa. Pada tingkat ini mereka tidak hanya terlibat pada fenomena tertentu juga, tetapi bereaksi terhadap fenomena tersebut dengan berbagai cara. Ilustrasi kata kerjanya menjawab, membantu, mematuhi, menyesuaikan diri. Sebagai contohnya yaitu mengerjakan PR, berperan dalam aktivitas memecahkan masalah secara berkelompok. Yang ketiga ada following atau menilai. Menilai berkaitan dengan apresiasi atau sikap menghargai siswa yang melekat pada objek, fenomena, atau perilaku tertentu. Tingkatan ini berkisar dari nilai sikap menerima yang lebih sederhana hingga ke tingkat komitmen yang lebih kompleks atau bertanggung jawab untuk fungsi afektif dalam kelompok. Ilustrasi kata kerjanya yaitu menyelesaikan, mendeskripsikan, membedakan, menjelaskan, dan masih banyak lagi. Yang keempat ada organization atau organisasi. Organisasi berkaitan dengan penyatuan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik di antara mereka, dan mulai membangun sistem nilai internal yang konsisten. Ilustrasi kata kerjanya yaitu mengikuti, mengubah, mengatur, menggabungkan, membandingkan, dan masih banyak lagi. Untuk contohnya, menyadari kemampuan, keterbatasan, dan nilai diri, mengembangkan gagasan realistis. Yang terakhir ada characterization by a value or value set.
Karakteristik dengan nilai atau nilai yang diterapkan, setiap individu memiliki sistem nilai yang telah dikendalikan tingkah lakunya dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mengembangkan sebuah karakter atau gaya hidup. Untuk ilustrasi kata kerjanya yaitu menindak, mendiskriminasikan, menampilkan, mempengaruhi. Untuk contohnya ada gaya hidup seseorang mempengaruhi reaksi berbagai jenis situasi, menunjukkan kemandirian ketika bekerja secara independen, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu kompetensi keterampilan atau skill oleh Jeff Dyer. Kurikulum 2013 menggunakan teori ini untuk mengembangkan keterampilan peserta didik. Kemudian ada kompetensi keterampilan atau taksonomi keterampilan oleh Jeff Dyer yang dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu observing, di mana pada tingkat ini peserta didik diarahkan untuk mengamati keadaan alam sekitar secara seksama. Dengan kebiasaan mengamati ini, nantinya peserta didik akan menjadi sensitif apabila ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan semestinya. Kemudian yang kedua ada questioning atau menanya. Nah, pada tingkat ini peserta didik dapat menggunakan pertanyaan seperti mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana hal ini bisa berbeda. Kemudian pada tingkat experimenting atau bereksperimen. Nah, pada tingkat ini sebagai seorang peneliti yang baik, peserta didik akan memahami bahwa konsep menanya dan mengamati akan mendapatkan data-data yang berguna untuk masa lalu, masa saat ini, dan data-data yang mungkin akan berguna di masa yang akan datang. Kemudian ada associating atau menghubungkan atau mempersatukan. Nah, menyatukan dalam hal ini dapat dianggap sebagai sebuah kemampuan untuk membuat koneksi di seluruh bidang pengetahuan, industri, bahkan geografi. Kemudian yang terakhir yaitu communicating atau networking, yaitu mengkomunikasikan atau membuka jaringan. Nah, sebagai seorang inovator, peserta didik diarahkan untuk bertemu dengan orang-orang dengan latar belakang atau perspektif yang berbeda guna membuat jaringan sehingga mereka bisa saling bertukar ide atau gagasan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kompetensi pengetahuan atau knowledge oleh Bloom. Untuk mengembangkan ranah pengetahuan, kurikulum 2013 juga mengacu pada teori pengetahuan dari Bloom. Kompetensi pengetahuan ini didukung oleh dua kompetensi yang sudah dipaparkan sebelumnya, yaitu kompetensi sikap dan kompetensi keterampilan. Nah, berikut akan saya paparkan masing-masing tingkatan dalam taksonomi Bloom tersebut. Yang pertama ada knowing atau mengetahui. Nah, pada tingkat ini peserta didik akan menghafal dan mengingat informasi tetapi tanpa adanya bukti pemahaman. Kemudian yang tingkat yang kedua yaitu understanding atau memahami. Nah, peserta didik di sini sudah memahami konsep dan mampu mendeskripsikan dalam bahasanya sendiri. Kemudian pada tingkat yang berikutnya yaitu applying atau menerapkan atau mengaplikasikan. Nah, pada tingkat ini peserta didik sudah bisa menggunakan pengetahuan dan pemahamannya untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian pada tingkat analyzing atau menganalisis, yaitu peserta didik mengidentifikasi bagian-bagian komponen dari konsep sehingga struktur organisasi dapat dipahami. Kemudian yaitu tingkat yang terakhir, antara lain evaluating atau mengevaluasi. Nah, peserta didik dituntut untuk memberikan evaluasi atau penilaian terhadap nilai-nilai atau suatu ide yang ada yang akan mereka nilai nantinya. Yang selanjutnya yaitu rekonstruksi kurikulum 2013 dilakukan pula melalui penguatan proses. Nah, dalam proses pembelajaran dikembangkan melalui beberapa pendekatan dan model. Untuk lebih jelasnya dari masing-masing model akan dilanjutkan oleh teman saya. Penguatan proses melalui kode pembelajaran. Rekonstruksi pembelajaran pada kurikulum 2013 dilakukan melalui penguatan proses.
Proses pembelajaran dikembangkan melalui beberapa pendekatan dan model. Dimulai dari model tematik terpadu, pendekatan saintifik, pembelajaran penemuan, pembelajaran berbasis masalah, hingga pembelajaran berbasis proyek. Model tematik terpadu. Menurut Dickson and Collins, pembelajaran tematik adalah suatu pembelajaran yang melibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik dengan mengaitkan sebuah tema. Pada kurikulum 2013, menggunakan model pembelajaran tematik terpadu atau yang disebut dengan tematik integratif. Model pembelajaran ini melibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik melalui kajian interdisipliner. Dalam hal ini, guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran. Hilda Carli menyebutkan bahwa terdapat beberapa karakteristik pembelajaran tematik, di antaranya yaitu yang pertama ada holistik atau suatu peristiwa atau topik yang menjadi pusat perhatian diamati dan dikaji dari beberapa sudut bidang studi tertentu. Yang kedua ada bermakna. Pengkajian suatu topik dari berbagai macam aspek memungkinkan terbentuknya jalinan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik. Yang ketiga ada otentik. Pembelajaran tematik memungkinkan peserta didik memahami secara langsung konsep dan prinsip yang akan dipelajari. Yang keempat ada aktif. Pembelajaran tematik pada dasarnya dikembangkan berdasarkan discovery inquiry sehingga peserta didik terlibat aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pendekatan saintifik atau ilmiah. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal dan memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah. Nah, melalui pendekatan saintifik yang diberlakukan dalam kurikulum 2013, diharapkan agar mampu mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber observasi. Menurut Majid, penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran harus memenuhi 3 prinsip utama. Di antaranya yaitu, yang pertama, dalam pembelajaran peserta didik bersikap aktif. Dalam hal ini termasuk inquiry-based learning atau pembelajaran berbasis penelitian, cooperative learning atau belajar kelompok, dan belajar berpusat kepada peserta didik. Yang kedua ada assessment, yaitu pengukuran kemajuan belajar peserta didik yang dibandingkan dengan target pencapaian tujuan belajar. Yang ketiga ada keberagaman, artinya pendekatan ini membawa konsekuensi bahwa peserta didik unik, termasuk keunikan dari segi kompetensi, materi, instruktur, pendekatan, metode mengajar, dan konteks. Berdasarkan 3 prinsip tersebut dapat dikorelasikan dengan langkah pendekatan saintifik yang digunakan dalam pembelajaran di kurikulum 2013, yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Materi selanjutnya yaitu discovery learning atau model pembelajaran penemuan. Discovery learning ini meliputi model pembelajaran dan strategi yang fokus pada keaktifan dan memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik. Casanova memaparkan 5 strategi yang dapat digunakan agar discovery learning berbeda dengan pengajaran tradisional. Yang pertama yaitu lebih mengedepankan pembelajaran aktif daripada pembelajaran pasif, yakni belajar tidak hanya sekedar menyerap apa yang sedang dikatakan oleh guru, tetapi peserta didik itu harus secara aktif mencari pengetahuan baru dari manapun dan dari siapapun. Yang kedua yaitu belajar lebih berorientasi pada proses daripada isi, yakni belajar bagaimana menganalisis dan menginterpretasikan informasi untuk memahami apa yang sedang dipelajari, bukan hanya memberikan jawaban yang benar dari menghafal. Yang ketiga yaitu kegagalan merupakan suatu hal yang penting. Model discovery learning ini tidak hanya menekankan pada jawaban benar atau salah, karena para ahli yakin dengan mengalami kegagalan, peserta didik akan belajar sesuatu yang baru.
Selanjutnya diperlukan umpan balik. Melalui umpan balik berupa diskusi dengan rekan serta guru, pemahaman peserta didik akan ditingkatkan dan diperdalam. Selanjutnya, pemahaman yang mendalam. Model discovery learning ini memberikan kesempatan belajar yang lebih mendalam kepada peserta didik. Peserta didik ini lalu menginternalisasikan konsep pembelajaran ke dalam diri mereka sendiri. Problem based learning. Problem based learning ini atau pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar menurut Majid pada tahun 2014. Menurut Arens dalam Suprijono tahun 2012 itu terdapat beberapa fitur utama dari pembelajaran berbasis masalah, yaitu ada permasalahan autentik, yakni peserta didik ini menghadapi berbagai situasi kehidupan nyata yang tidak dapat diberikan jawaban-jawaban sederhana. Selanjutnya, fokus interdisipliner. Pemecahan masalah menggunakan pendekatan interdisipliner. Selanjutnya, investigasi autentik, yakni peserta didik ini diharuskan melakukan investigasi autentik, yaitu berusaha menemukan solusi real. Yang selanjutnya itu produk. Menuntut peserta didik mengkonstruksi produk sebagai hasil investigasinya. Yang selanjutnya kolaborasi, yakni mendorong peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan sosial. Selanjutnya, project based learning merupakan metode pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, yaitu metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media, yakni peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Terdapat beberapa keuntungan dari pembelajaran berbasis proyek ini, yakni meningkatkan motivasi belajar peserta didik, meningkatkan kemampuan pecahan masalah, membuat peserta didik ini lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Selanjutnya, meningkatkan kolaborasi. Selanjutnya, mendorong peserta didik ini untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasinya. Yang terakhir yaitu meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Demikian yang dapat kami paparkan mengenai overview kurikulum 2013. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih.